Baik, di sini saudaraku saya akan menyampaikan terkait informasi ya. Ini informasi sudah beberapa bulan lalu. Ya, ini saya naikkan lagi, semoga tidak terjadi di masa datang. Ya, dari Detik Jogja ya. Di sini kronologi terungkapnya kematian Iwan, ya, ex Casis Bintara di tangan Serda Alam. Keluarga tak menyangka Iwan Sutrisman Telaumbanua, ya, umur 21 tahun, yang disebut mengikuti lolos calon siswa atau Casis Bintara TNI Angkatan Laut, ternyata telah meninggal. Tragisnya Iwan di tangan Serda Adan Arian Marsal yang menjanjikan pemuda itu lolos seleksi. Serda Adan sempat menjanjikan ke keluarga korban bisa membantu untuk meloloskan korban tanpa tes dengan imbalan uang 200 juta rupiah lebih. Kata Komandan Denpom Lanal Nias, Mayor Laut PM Afrizal. Dikutip dari Detik Sumut Senin. Kasus pembunuhan ini pun terungkap setelah lebih dari setahun berlalu. Selama ini pihak keluarga terus dibohongi Serda Adan soal keberadaan Iwan. Dihimpun tim Detikcom, berikut kronologi terungkapnya kasus kematian Iwan, ex Casis Bintara itu. Adik kandung ayah korban, Yani Kasih Telaumbanua, umur 35 tahun, mengatakan awal mula kasus ini berawal saat dibukanya seleksi Bintara gelombang kedua tahun 2022. Kala itu saudara Iwan, Antonius Paiman Telaumbanua, menjumpai Serda Adan saat pendaftaran calon Bintara TNI AL di Lanal Nias. Paman sebelumnya memang sudah mengenal Serda Pom. Paiman meminta tolong agar Iwan bisa lolos dalam proses seleksi tersebut. Serda Adan menyanggupinya dengan jaminan uang sekitar 200 juta rupiah, kata Yani Kasih, dikutip dari Detik Sumut. Namun seiring berjalannya waktu, Iwan dinyatakan tak lolos seleksi. Pada tanggal 16 Desember 2022, Serda Adan lalu mendatangi rumah Iwan di Desa Lahusa, Idanetae, Kabupaten Nias Selatan, dan menyarankan Iwan mengikuti seleksi di Padang. Serda Adan menyebut ada paman yang bisa membantunya meloloskan Iwan. Iwan pun ikut ke Padang bersama Serda Adan. Keluarga pun hilang kontak dengan Iwan yang berangkat ke Padang bersama Serda Adan. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2022, Serda Adan mengirimkan foto Iwan kepada keluarganya di Nias. Dalam foto itu terlihat Iwan mengenakan pakaian dinas lengkap dengan kepala sudah digundul. Serda Adan mengklaim Iwan sudah lulus dan bakal mengikuti pendidikan di Tanjung Uban. Pada tanggal 24 Desember 2022, Iwan ternyata dibunuh Serda Adan dan temannya Alvin pada sore hari. Jasad Iwan bahkan dibuang ke jurang. Dari hasil pemeriksaan, Serda Aam mengaku bersama ALF telah menghilangkan nyawa Iwan pada 24 Desember 2022 sore. Caranya dengan menusuk perut korban menggunakan pisau dan membuangnya ke jurang di daerah Talawi, Sawah Lunto, Padang, Sumatera Barat, ujar Afrizal. Pada tanggal 3 September 2023, Serda Adan meminta keluarga Iwan untuk menghadiri pelantikan pemuda itu di Tanjung Uban pada awal Oktober 2023. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023, keluarga menghadiri pelantikan di Tanjung Uban, namun tak berhasil menemui Iwan. Kala itu Serda Adan beralasan Iwan terpilih menjadi pasukan khusus marinir.
keluarga akhirnya kembali ke Nias pada tanggal 15 Oktober 2023. Pada bulan Januari 2024, keluarga kembali menanyakan keberadaan Iwan ke Serda Adan. Namun Serda Adan terus beralasan dan tak memberikan jawaban pasti tentang keberadaan Iwan. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2024, keluarga memutuskan melapor ke Lanal Nias untuk mengetahui keberadaan Iwan. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2024, personel TNI datang ke rumah mengabarkan Iwan telah dibunuh Serda Adan. Sementara itu Serda Adan telah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka. Mulai tanggal 28 Maret sudah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka. Sekarang ditahan di Pom Lantamal 2 Padang, kata Afrizal kepada Detik Sumut. Atas perbuatannya ini Serda Adan disangkakan pasal pembunuhan berencana. Dia pun terancam hukuman mati. Serda Aam dikenakan pasal 340 KUH pidana pembunuhan berencana. Ancaman hukuman mati, jelas Afrizal. Nah, itu kawannya, kasus ini kita harus dijadikan sebagai contoh yang negatif, contoh yang buruk. Sehingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, maupun anak-anak muda, jangan mudah percaya kepada orang, ya, bahwa kalau ada backingan bisa masuk tentara, bisa masuk polisi. Hati-hati. Ini kalau sudah berbicara uang, ya, dan kepepet, segala cara pun dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi jangan sekali-sekali, ya, mau terkecoh oleh para calo, oknum-oknum, para mafia-mafia yang katanya bisa meloloskan seseorang untuk masuk menjadi anggota TNI maupun Polri dengan iming-imingan uang. Ya, ini sudah kejadian, kawan. Ya, tolong bantu sebarkan informasi ini agar tidak terulang. Ya, kalau saudara-saudaraku, adik-adik, ya, mau masuk tentara, mau masuk polisi, ya harus berlatih keras, belajar yang tekun, jaga kesehatan, ya, perbanyak doa. Nah, itu kuncinya. Kalau bisa ikut bimbingan belajar. Tapi kalau hanya mengandalkan uang agar bisa masuk, kalian bisa mudah ditipu. Ini contohnya kasus ini. Saya berdoa secara pribadi semoga almarhum diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baikkan videonya, kawan.